Buat teman-teman yang mau daftar jadi pegawai BUMN, video ini pas banget. Di episode kali ini, saya akan menjelaskan step by step cara daftar online dan apa saja persyaratan yang harus kalian penuhi. Untuk daftar online, silakan masuk ke websitenya FHCI BUMN. FHCI itu apa sih, Mbak? FHCI ini adalah kependekan dari Forum Human Capital Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk mengkoordinasi rekrutmen karyawan untuk berbagai BUMN, anak perusahaan BUMN, dan juga perusahaan afiliasi BUMN. Sebagai catatan, kalian baru bisa daftar online kalau pendaftarannya sudah dibuka ya. Kalau pendaftarannya belum dibuka, kalian tidak bakal bisa registrasi. Jadi nggak usah ngomel-ngomel di kolom komentar kenapa tidak bisa daftar. Silakan tunggu pendaftarannya dibuka. Mengenai kapan pendaftarannya buka, biasanya akan diumumkan di websitenya FHCI, koran, dan juga channel-channel berita. Setelah itu barulah kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan ini. Untuk daftar, kalian tinggal ke websitenya FHCI, kemudian klik register. Kalian akan dimintai data diri seperti nama, nomor KTP, alamat email, dan juga password yang kalian mau. Masukkan CAPTCHA dan juga centang menyetujui syarat dan ketentuan. Habis gitu, tekan register now. Selanjutnya, kalian akan dapat email untuk mengkonfirmasi registrasi tersebut, dan habis gitu kalian bisa balik lagi ke websitenya FHCI untuk login dengan memasukkan email, password, dan CAPTCHA-nya. Tekan login now. Di halaman berikutnya, silakan masukkan foto profil kalian yang terlihat profesional. Setahu saya sih, biasanya diminta pas foto dengan background warna merah. Tekan perbarui. Nah, abis gitu kalian akan diminta mengisi berbagai informasi seperti data diri, pendidikan, alamat, dan seterusnya. Di bagian pendidikan, silakan masukkan apa jenjang pendidikan terakhir kalian yang sudah lulus ya, bukan yang masih dijalani. Kemudian masukkan juga nama kota dan nama institusi pendidikannya. Kalian juga akan ditanya jurusan apa, berapa IPK-nya, dan tanggal ijazahnya. Jangan lupa tombol save-nya ada di pojok kanan atas ya. Biasanya teman-teman terus banyak yang nanya, Mbak, kalau saya sudah skripsi tapi belum lulus, bisa nggak ya daftar jadi lulusan S1? Setahu saya sih nggak bisa ya teman-teman, karena kalau masih jadi mahasiswa S1, maka kalian itu sebenarnya berstatus lulusan SMA. Saran saya, kalau waktu kelulusan kalian tidak pas dengan waktu pendaftaran BUMN dibuka, ya bisa cari-cari lowongan kerja di tempat lain aja dulu lah, dan lain kali bisa daftar lagi untuk menjadi pegawai BUMN. Tapi statusnya bukan fresh graduate lagi, melainkan sebagai pekerja yang sudah punya pengalaman. Itu malah bisa menjadi nilai tambah loh. Abis gitu, di bagian berikutnya, silakan masukkan alamat KTP dan alamat domisili kalian dan tekan save di pojok kanan atas. Selanjutnya, kalau kalian sudah punya pengalaman kerja, bisa dimasukkan ke bagian ini. Ditanya apa nama perusahaannya, jabatan, dan tanggung jawabnya, dan juga ditanya apakah masih menjadi karyawan di tempat tersebut atau tidak. Selanjutnya, kalian bisa memasukkan pengalaman organisasi, seperti apa nama organisasinya, jabatan tertingginya apa, tanggal jabatannya, dan sebagainya. Ini biasanya lebih penting kalau kalian masih fresh graduate dan belum punya pengalaman kerja. Di halaman selanjutnya, kalian akan ditanya soal keluarga. Ini terutama untuk pelamar yang sudah atau pernah menikah tapi bercerai. Ini Mimin juga sebenarnya bingung ya ngapain ditanya soal keluarga. Tapi ya mungkin pihak BUMN mungkin mau cross-check apakah keluarga atau pasangan kalian itu kerja di BUMN atau gimana. Mimin kurang paham juga sih. Selanjutnya, di bagian skill, perhatikan bahwa ada 4 tab di atasnya, bahasa asing, sertifikasi, pelatihan, dan juga prestasi. Sebaiknya kalian isi semuanya. Untuk bahasa asing, kalian akan ditanya bahasa apa, jenis tesnya apakah TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Dan akan juga ditanya lembaga sertifikasinya yang mana, tanggal sertifikasinya, dan juga berapa skornya. Di tab berikutnya, untuk sertifikasi ini kalian bisa memasukkan sertifikat yang relevan dengan lowongannya. Misalnya, kalau kalian apply jadi project manager, bisa masukkan sertifikasi PMP dan sebagainya. Di tab berikutnya, kalian bisa memasukkan informasi pelatihan. Sekali lagi, masukkan informasi yang relevan ya. Di tab yang terakhir, kalian bisa memasukkan informasi soal prestasi. Ini terutama kalau kalian pernah menang award, misalnya aja dari tempat kerja yang sekarang, atau pernah ikut kompetisi sewaktu mahasiswa, dan sebagainya. Di bagian terakhir, kalian akan diminta untuk mengupload berbagai dokumen kelengkapan seperti KTP, ijazah, transkrip, dan sebagainya. By the way, di bagian bawahnya disebutkan ya untuk setiap dokumen tipe filenya harus apa dan maksimal ukuran filenya berapa. Silakan diikuti aja.
Dokumen lain yang diminta antara lain SKCK, sertifikat, surat rekomendasi, dan sebagainya. Nah, yang penting untuk diingat, tiap bagian ini lucunya mereka hanya mengakomodasi satu file aja. Jadi misalnya kalau dokumen kalian lebih dari satu, maka kalian harus merge dulu PDF-nya. Contohnya aja, katakanlah kalian punya lebih dari satu dokumen tambahan yang mau kalian upload. Misalnya aja kalian mau upload hasil tes TOEFL, tapi juga ada sertifikasi CPA gitu ya buat akuntan. Nah itu kan dua dokumen yang terpisah ya. Tapi di bagian dokumen tambahan ini kalian hanya bisa upload satu file saja. Berarti PDF-nya harus kalian merge dulu, kemudian baru filenya bisa diupload. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah memasukkan profil kalian, maka selanjutnya kalian bisa melihat lowongan apa saja yang tersedia untuk dilamar. Setiap pelamar hanya diperbolehkan untuk mendaftar maksimal 3 posisi di BUMN yang berbeda. Tapi sebenarnya ini udah jauh lebih rileks sih dibandingkan CPNS yang hanya boleh daftar satu formasi saja. Kalian bisa cari lowongan berdasarkan nama perusahaannya, atau bisa juga jurusannya, dan sebagainya. Hal yang saya suka adalah mereka juga menyebutkan kuotanya berapa, dan sudah ada berapa pelamar ke posisi tersebut. Misalnya aja untuk staf pengelolaan proyek ini kuotanya 900 orang, dan yang daftar baru 248. Jadinya kalian bisa ngira-ngira nih lowongan mana yang tidak terlalu banyak saingannya. Soalnya kalau saingannya sedikit kan berarti secara statistik peluang kalian keterima jadi lebih besar juga. Kemudian untuk tiap lowongan kalian juga bisa menekan bagian detail untuk melihat informasi lebih lanjut apa persyaratan yang diminta oleh lowongan tersebut. Misalnya aja ya yang ini bilang harus punya pengalaman 1 tahun di bidang IT dan juga bisa programming dan sebagainya. Kalau kalian tertarik untuk melamar, silakan klik aja tombol lamar posisi. Sekali lagi, kalian bisa daftar maksimal 3 posisi di BUMN yang berbeda. By the way, karena rekrutmen BUMN ini diadakan secara bersama-sama, jadi bakal ada lowongan bukan hanya dari perusahaan induk BUMN, tapi juga dari anak perusahaan BUMN, perusahaan afiliasi, dan sebagainya. Nah sekarang mari kita bahas apa saja sih persyaratan untuk daftar jadi pegawai BUMN. Secara umum untuk daftar jadi pegawai BUMN, kalian harus merupakan warga negara Indonesia dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4. Untuk ketentuan umur ini beda-beda ya, tergantung jenjang pendidikan terakhir kalian. Misalnya aja kalau kalian lulusan D3, maksimal 27 tahun, tapi kalau kalian lulusan S1 atau D4, maksimal usianya 30 tahun. Sedangkan kalau kalian lulusan S2, maksimal usia pelamar adalah 35 tahun. Tentunya kalian juga harus sehat jasmani rohani, serta bebas narkoba. Sebagai catatan, tidak ada jaminan ya kalian bisa ditempatkan di Jakarta atau bahkan di Pulau Jawa, karena kalau keterima, kalian harus siap ditempatkan di mana saja. Mengenai ketentuan dokumen, kalian harus menyediakan foto profil, KTP, ijazah atau surat keterangan lulus, transkrip nilai, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat pelatihan, hasil tes bahasa Inggris, dan sebagainya. Selain itu, kalian juga akan diminta SKCK alias surat keterangan catatan kepolisian. Buat yang belum tahu, SKCK ini adalah surat resmi yang diterbitkan oleh pihak kepolisian untuk menyatakan bahwa kalian tidak punya catatan kriminal. Untuk mengurus SKCK ini, kalian bisa datang ke kantor polisi, tapi sekarang juga bisa urus online loh. Biayanya sekitar Rp30.000 tanpa calo. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut gimana caranya ngurus SKCK, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Saran saya sih, sebaiknya kalian persiapkan dulu dokumen-dokumen yang diperlukan supaya nanti registrasinya lancar. Silakan mampir ke channel saya, karena masih ada banyak cara lain untuk mencari uang. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.